Salam, Bapak Mama sekalian. Kita pun tema renungan ini, dewasa dalam Kristus, berhenti terpecah, mulai bertumbuh. Kita pun tema renungan ini, dia mau bilang begini, orang-orang yang dewasa dalam Kristus itu, mereka tidak lagi bertengkar hanya untuk cari siapa yang paling benar. Orang-orang yang dewasa dalam Kristus itu, mereka tidak lagi berselisih berkepanjangan hanya untuk cari tahu siapa di antara mereka yang paling hebat, siapa di antara mereka yang paling punya jasa dalam persekutuan, siapa di antara mereka yang bekerja lebih baik. Dongsone bertengkar panjang lebar hanya untuk cari tahu siapa di antara anggota persekutuan yang paling berpengaruh, dan seterusnya. Tidak. Orang-orang yang dewasa dalam Kristus, mereka tidak lagi bertengkar karena hal-hal seperti itu. Orang-orang yang dewasa dalam Kristus itu, mereka akan lebih berfokus pada bertumbuh. Mereka memusatkan seluruh fokus mereka untuk bertumbuh, ketimbang mereka bertengkar sampai pecah. Pengalaman pelayanan dalam persekutuan membuktikan banyak sekali perpecahan dalam jemaat, karena orang-orang saling bertengkar untuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dipertengkarkan. Bagaimana orang bertengkar untuk cari siapa paling berjasa, siapa paling hebat, siapa paling punya nama, dan seterusnya. Menarik saudara kalau kita bandingkan dua kondisi kontras ini, pecah dan tumbuh. Itu dua kondisi yang berlawanan, pecah dan tumbuh. Pecah dan tumbuh itu dua hal yang berbeda. Pecah itu runtuh, jatuh, hancur. Itu pecah. Sedangkan bertumbuh itu dinamis, bergerak. Pecah yang disamakan dengan runtuh, jatuh, hancur, itu digambarkan sebagai kebinasaan. Sedangkan bertumbuh yang digambarkan sebagai dinamis, bergerak, itu digambarkan sebagai pertanda kehidupan. Jadi pecah itu menunjuk pada kebinasaan, tapi bertumbuh itu menunjuk pada kehidupan. Orang yang dewasa dalam Kristus adalah orang-orang yang bertumbuh, hidup, dan dia menikmati hidup itu. Dan orang yang menikmati hidupnya, dia tahu dengan pasti bahwa berkat Tuhan itu tersedia bagi masing-masing orang. Berkat Tuhan tersedia bagi saya pun saudara, dan berkat itu tidak akan pernah tertukar. Itu kalau orang menikmati kehidupannya. Kalau saya pegang 50.000 di tangan, di samping saya, saudara saya pegang 1 juta di tangannya, Tuhan tidak sedang menukar berkat saya dan berkat saudara saya. Bahwa seharusnya saya yang pegang 1 juta dan dia yang pegang 50, tidak. Tuhan tidak sedang salah menaruh berkat itu. Itu berkat saya dan itu berkat saudara saya. Orang yang dewasa dalam Kristus, yang bertumbuh, dia akan menikmati kehidupannya tanpa pernah berpikir bahwa Tuhan salah dalam memberi berkat. Tidak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, anak-anak, kita perhatikan bacaan kita. Di sepanjang 9 ayat yang tadi kita baca sama-sama itu, sekarang saya tanya, apa yang Bapak, Mama, Kakak, Adik temukan yang menjadi dasar perpecahan atau perselisihan di Korintus? Menurut Bapak, Mama, dong pecah di Korintus itu karena apa? Apa yang menjadi titik awal mereka
mereka berselisih di Korintus. Apa Bapak Mama? Ya. Perhatikan baik-baik. Titik awal perpecahan jemaat di Korintus itu adalah karena iri hati. Iri hati. Iri hati itu sumber utama perpecahan. Perpecahan itu dimulai dari iri hati yang dipupuk, yang dibiarkan bertumbuh, tanpa mau mengakui bahwa ini saya dan ini saya pun saudara, ini saya pun kelebihan, ini saya pun saudara pun kelebihan. Yang satu menamai diri kelompoknya Paulus, yang lain bilang kami kelompok Apolos. Kelompok Paulus bilang kami lebih baik dari Apolos. Kelompok Apolos bilang kami lebih baik daripada Paulus. Ini persekutuan pecah, Bapak Ibu. Karena satu bilang kami di sini, satu bilang kami di sini. Sama dengan kalau di Getsemani bilang kami suka Mama Pendeta Magdel. Yang lain bilang kami suka Ibu Nini, begitu. Dan mulai satu ambil bagian. Yang Mama Pendeta Magdel pun yang bilang suka dong pergi kumpul rame-rame. Yang Mama Pendeta Nini pun yang suka dong pergi kumpul rame-rame. Pecah, Bapak Ibu. Karena itu Paulus bilang ibarat tanaman. Tanaman itu beta yang tanam. Habis beta tanam, beta pergi kemana Apolos datang. Dia tidak tanam tanaman baru. Itu tanaman yang beta su tanam itu, dia siram. Jadi beta su tanam, Apolos datang dia siram. Lalu siapa yang kasih pertumbuhan dari tanaman yang sudah ditanam dan disiram itu? Tuhan. Tuhan yang kasih itu pertumbuhan. Kuasa untuk menumbuhkan itu kuasanya Tuhan. Bukan pada Paulus maupun pada Apolos. Manusia punya kecenderungan untuk mengagungkan manusia. Ini saya pun favorit. Ini saya pun favorit. Lupa bahwa yang kasih pertumbuhan itu Tuhan. Berapa umur Getsemani Tarus Timur, Bapak Mama? Sebanyak. Dalam umur yang banyak itu, setiap periode ada pergantian. Setiap orang ada masanya. Dan setiap masa ada orang. Pada masa lampau, perkembangan-perkembangan terjadi di Getsemani. Pada masa kini juga terjadi. Bukan karena manusianya, tapi karena Tuhan yang kasih pertumbuhan. Jadi Paulus bilang berhenti, sudah pecah. Dan fokuslah untuk bertumbuh. Fokus untuk bergerak naik. Semakin bertumbuh, semakin naik, semakin tinggi. Itu sama dengan ketopong hidup hari-hari, Bapak Mama. Coba perhatikan. Masalah iri hati itu seringkali membuat banyak perpecahan di mana-mana. Banyak iri hati. Surat Galatia bahkan menulis salah satu perbuatan kedagingan itu adalah iri hati. Iri hati itu punya kekuatan yang sangat besar untuk menjatuhkan, untuk menghancurkan, bahkan untuk membinasakan. Itu iri hati pekerja. Dan roh iri hati ini hinggap di jemaat Korintus. Sehingga Paulus bilang, berhenti sudah untuk pecah dan mulailah untuk bertumbuh. Kita mau bertengkar sampai kapan? Sepanjang kita bertengkar, pertumbuhan tidak terjadi. Justru ketika kita diam sama-sama dalam damai, pertumbuhan itu terjadi. Alkitab bacaan kita menulis manusia yang suka iri hati itu Paulus sebut sebagai manusia duniawi. Tapi bagi mereka yang secara sadar membebaskan dirinya dari rasa iri terhadap kelebihan saudaranya, mereka disebut sebagai manusia rohani. Manusia rohani itu bukan manusia yang sempurna. Manusia rohani itu juga manusia yang terbatas.
Tapi dia sadar bahwa Tuhan akan memperlengkapi dia dalam keterbatasan itu, sehingga dia punya porsi tersendiri dalam keterbatasan itu untuk turut mendukung pelayanan dalam persekutuan. Bukan hanya mereka yang secara mata jasmani terlihat luar biasa yang bisa, tapi orang yang disebut sebagai manusia rohani, dia tahu bahwa saya mungkin kecil, terbatas, tapi Tuhan perlengkapi supaya saya juga punya andil untuk kerja Tuhan pun pekerjaan. Saya sudah ditanam, saya sudah disiram, tapi kemampuan untuk saya bertumbuh itu anugerah daripada Tuhan. Maka dari itu saya beri diri, supaya Tuhan kasih saya pertumbuhan. Dan percaya Bapak Mama, seorang manusia rohani yang fokus bertumbuh dalam konteks bacaan kita, yang memiliki fokus untuk bertumbuh, dia tidak akan punya rasa iri hati terhadap pencapaian yang dialami oleh saudara seimannya. Tidak akan. Bahwa dia akan melihat seluruh pencapaian itu adalah karena dia sedang kerja Tuhan pun pekerjaan. Kalau saya minta Tuhan perlengkapi saya, Tuhan juga bisa memperlengkapi dia untuk bekerja bagi Tuhan. Orang yang sudah dewasa dalam Kristus, dia akan berfokus pada pertumbuhannya sendiri dan bukan pada pertumbuhan orang lain. Karena baik pertumbuhan dia maupun pertumbuhan orang lain itu sama-sama Tuhan yang kasih. Pertumbuhan dia maupun pertumbuhan saudaranya itu Tuhan yang kasih. Jadi saya tidak bisa paksa pertumbuhan saya harus sama besar atau lebih besar dari pertumbuhan saudara saya. Saya tidak bisa paksa Tuhan. Karena yang kasih pertumbuhan itu Tuhan, begitu. Tuhan adil dalam segala pekerjaannya dan dalam setiap berkat yang disuat. Jadi Tuhan kasih porsi Paulus untuk menanam. Tuhan kasih porsi Apolos untuk siram, sampai di situ. Porsi untuk memberi pertumbuhan tidak bisa diberikan kepada mereka dua. Itu porsinya Tuhan. Bapak, Mama, dan saudara-saudari yang terkasih, kalau saya mengakui Tuhan sebagai yang maha adil, lantas kenapa saya harus iri hati dengan saudara saya? Kalau saya mengakui bahwa Tuhan memberi pertumbuhan, kenapa saya harus resah ketika saudara saya juga diberi pertumbuhan oleh Tuhan? Kalau saya diperlengkapi untuk kerja Tuhan pun pekerjaan, kenapa saya harus marah kalau saudara saya juga diperlengkapi untuk kerja Tuhan pun pekerjaan? Kalau saya dikasih 50.000 dan dia dikasih 1 juta, kenapa saya harus bilang Tuhan tidak adil? Bukankah kita menerima upah sesuai jerih lelah kita? Banyak perkara dalam kita pun hidup hari-hari soal perselisihan. Di tempat kerja kita berselisih, di rumah tangga juga, di sawah kita berselisih karena air, karena pupuk dan seterusnya. Di kebun juga kita berselisih. Di sekolah juga demikian, anak-anak kecil bermain bersama, tiba-tiba mereka bertengkar. Banyak perkara. Tapi hari ini kita diingatkan, pekerjaan dari iri hati itu hanya untuk menjatuhkan, meruntuhkan, menghancurkan. Tapi orang-orang yang dewasa dalam iman, mereka tidak lagi bertengkar hanya untuk cari tahu siapa paling hebat, siapa paling berjasa, siapa paling baik, siapa paling benar, dan seterusnya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.